Shalom adik-adik, selamat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Wah, senang sekali loh Seika di hari weekend ini bisa menemani adik-adik semuanya ya di dalam renungan harian Sekolah Minggu GKTB. Nah, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semuanya di hari ini. Kami boleh lagi merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mengerti bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kita masih mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-36. Seperti biasa, adik-adik bisa membaca di dalam Alkitabnya masing-masing dan Lau Seika akan membacakan untuk kita semuanya secara khusus di dalam ayatnya yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan diri dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Nah, adik-adik, melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama tadi, kita bisa melihat ya bahwa pada suatu hari ada seorang nabi yang pergi menjumpai Imam Eli pada saat itu. Seorang nabi ini hendak menyampaikan pesan dari Tuhan kepada Imam Eli karena pada saat itu ternyata Imam Eli juga melakukan kesalahan ya. Nah, ada dua kesalahan yang dilakukan oleh Imam Eli pada saat itu. Kesalahan yang pertama yaitu Imam Eli membiarkan anak-anaknya untuk hidup tidak menghormati Tuhan. Kalau adik-adik masih ingat di dalam renungan harian sebelumnya, kita lihat ya bagaimana Hofni dan Finehas mereka tidak menghormati Tuhan dengan cara memandang rendah korban persembahan kepada Tuhan. Dan Imam Eli membiarkan anak-anaknya untuk hidup tidak menghormati Tuhan. Lalu yang menjadi kesalahan kedua yang dilakukan oleh Imam Eli pada saat itu, yaitu Imam Eli ini lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Hal tersebut dibuktikan dengan Imam Eli ini membiarkan anak-anaknya untuk menggemukkan diri mereka sendiri, yaitu dengan cara mengambil bagian yang terbaik dari setiap korban persembahan yang hendak diberikan kepada Tuhan. Jadi sebenarnya bagian yang terbaik itu harusnya dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi anak-anak Imam Eli ini mengambilnya untuk mereka sendiri. Nah, adik-adik, itulah yang dilakukan oleh Imam Eli pada saat itu. Itulah kesalahan yang dilakukan oleh Imam Eli pada saat itu. Dan akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh Imam Eli, maka jabatan imam di rumah Tuhan tidak diberikan kepada keluarga Imam Eli, melainkan diberikan kepada keturunan orang Lewi. Jadi jabatan imam yang seharusnya diberikan kepada keluarga Imam Eli ini tidak akan diberikan lagi, digantikan dengan orang-orang Lewi. Lalu hukuman atas kesalahan dari Imam Eli ini yaitu semua keluarganya akan mati muda. Akan tetapi Tuhan hanya menyisakan satu orang saja yang akan hidup dan melayani Tuhan, tetapi ia buta dan hidup dengan putus asa. Nah, ada adik-adik, ada akibat yang diperoleh dari kesalahan yang dilakukan oleh Imam Eli. Nah, adik-adik, melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kita pun dapat belajar bersama-sama ya, bahwa sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, kita juga harus belajar dan terus berusaha untuk mengikuti, untuk menaati perintah Tuhan. Jangan sampai ketika kita melakukan kesalahan, bahkan kesalahan itu dengan sengaja ya dilakukan ya, ketika kita melakukan dosa, maka Tuhan akan menghukum kita. Ada akibat dari dosa, ada akibat dari kesalahan
kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, jangan menunggu sampai Tuhan menghukum kita, baru kita sadar, baru kita mau menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Tapi mulailah dari sekarang. Kita harus menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang terus berusaha untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk terus membaca, merenungkan firman Tuhan, ayo kita lakukan. Kalau Tuhan perintahkan untuk kita terus berdoa, ayo kita lakukan. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk melakukan semua yang menjadi perintahnya, ayo kita lakukan. Jangan sampai Tuhan perintahkan kita untuk taat, tetapi kita tidak mau taat ya. Ingat, setiap kesalahan kita, setiap dosa kita ada akibatnya. Dan Laus harap kita semuanya jangan sampai bermain-main dengan kesalahan kita, sengaja melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Ajar kami untuk terus hidup taat sesuai dengan perintah Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan sejak kami masih kecil. Dan kami berdoa menyerahkan untuk semua aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan juga menolong kami, bahkan mama papa kami di dalam pekerjaan mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu renungan firman Tuhan di pagi hari ini ya. Sampai ketemu di dalam renungan-renungan harian sekolah minggu selanjutnya. Bye-bye.